Bab 1896. Kemarahan Balduin. Waktu pelatihan, waktu berjalan dengan cepat. Di saat Erikin duduk bersila menyerap cairan spiritual, malam berlalu, matahari mulai menyinari bumi. Hari pertama di Gunung Suci, kultivator yang masuk ada yang tidak mendapatkan hasil, juga ada yang mendapatkan hasil yang melimpah. Jadi selama jangka waktu ini, di langit akan muncul sinar cahaya. Cahaya ini, ada yang merupakan salah satu kultivator yang mendapatkan benda kuno, setelah berhasil mengenal Tuan membumbung sinar cahaya. Ada juga karena kultivator membuka formasi yang tersisa di kediaman, membuat arus Reiki menjadi kacau. Tentu saja juga ada kultivator yang mendapatkan benda pusaka, menerobos kultivasi. Di langit, petir penerobosan mulai menyebar. Balduin yang berada di tengah gunung dengan puas bangkit. Meskipun dirinya ada beberapa luka karena petir penerobosan fase, tapi kultivasi sudah menerobos fase transendensi tahap ke-9, hanya tinggal satu langkah menuju fase penilaian. Huorong dan Erikin itu sekarang sangat bahagia, tapi di saat tangga langit Sekte Suci, aku akan di bawah perhatian semua pihak, memberitahu kepada mereka siapa pendekar terkuat tanah ekstrim kali ini. Balduin melatih pewarisan zaman kuno, meskipun penerobosan kultivasi tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, tapi dirinya selalu merasa, asalkan berada di sekelompok kultivasi yang sama, dirinya adalah yang paling kuat. Aku mengira siapa yang sedang penerobosan fase, ternyata saudara Baldo. Setelah awan mendung hilang, beberapa kultivator pun terbang kemari. Mereka dari awal sudah memerhatikan bahwa tempat ini ada orang yang penerobosan fase, tapi agar tidak terjadi kesalahpahaman, semuanya menunggu Balduin berhasil penerobosan baru muncul. Dan beberapa orang ini, di hari biasa juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Yin, bahkan di antara mereka ada dua keluarga yang lebih kuat dari keluarga Yin. Mengumpulkan benda selama satu malam, sebelumnya pun mencari tempat di sekitar untuk istirahat. Melihat ada pergerakan di sini, pun datang melihat. Saudara Yin, baru masuk ke Gunung Suci sudah menerobos fase, apakah menemukan tempat yang baik, kita boleh kerja sama? Kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Hanya mengandalkan kalian. Balduin dalam hati mencibir, tapi ekspresi tetap datar dengan rendah hati berkata, hanya beruntung saja, dari sebuah kediaman mendapatkan beberapa tetes cairan spiritual, ditambah kebetulan aku juga akan menerobos fase. Oh, ternyata demikian. Kultivator tersebut hanya basa-basi saja, tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini, tapi malah ada salah satu kultivator dari mereka melanjutkan topik pembicaraan ini. Membahas cairan spiritual ini, kalian sudah dengar belum? Kemarin malam ada seorang kultivator bernama Erikin mendapatkan cairan spiritual yang melimpah, benar-benar membuat orang iri. Aku ada mendengarkannya, tapi tidak melihat dengan mata sendiri. Dengar-dengar orang ini merebut barang partai Jihuo. Hehe, aku melihat langsung dengan mata sendiri. Kata salah satu kultivator dengan sombong lalu lanjut berkata, waktu itu aku kebetulan di sekitar kediaman master, melihat mereka terbang dari atas aku. Jujur saja, semenjak lahir hingga sekarang aku tidak pernah melihat cairan spiritual yang sebanyak ini. Kultivator tersebut sangat kagum dan juga iri. Meskipun Erikin kompres Reiki menjadi kecil, tapi aura cairan spiritual ini tetap tidak bisa disembunyikan. Menurut perkiraanku, cairan spiritual itu setidaknya sama seperti satu kolam suci, semuanya direbut oleh dia. Mantap, dari tangan partai Jihuo merebut begitu banyak cairan spiritual, lalu, Erikin ini pergi kemana? Semua orang juga sangat kaget. Sedangkan Balduin melihat beberapa orang ini dengan membahas orang lain, ekspresinya pelan-pelan menjadi jelek. Awalnya dirinya yang menerobos fase, seharusnya yang mereka bahas adalah dirinya.
Tapi sekarang, semua orang malah membahas Eric Kin, mengabaikan dirinya. Tentu saja berhasil kabur, Huorong akhirnya juga muncul, tapi juga tidak bisa menangkap Eric Kin. Orang yang dia bawa, ada 2 orang dibunuh oleh Eric Kin. Tapi partai Jihuo ini hebat sekali, bisa menyembunyikan kultivator di dalam gunung suci ini. Setelah keluar, harus lapor kepada keluarga. Huorong dan Eric Kin memang pantas disebut 2 pendekar kuat di perjalanan tanah ekstrim ini. Satunya berhasil membuka formasi kediaman Master yang masih sempurna dan mendapatkan pewarisan dari Master. Yang satunya berhasil merebut cairan spiritual 1 kolam suci. Kita dibandingkan dengan mereka seperti langit dan bumi. Mereka beberapa orang terus membahas, ekspresi Beldoyin pun semakin jelek. Eric Kin, Huorong. Apakah kalian hanya mengetahui 2 nama ini saja? Aku Beldoyin sebenarnya apa yang lebih buruk dari mereka? Duar. Hati Beldoyin sangat tidak senang, di saat ingin pergi, mendadak di atas langit semua orang terdengar suara dentuman yang kuat. Awan mendung yang baru hilang, kembali berkumpul, awan penerobosan akan tiba. Ada orang yang akan menerobos fase lagi, mantap. Gunung suci ini memang tempat pusaka. Banyak teman seiman yang berhasil meningkatkan kultivasi. Salah satu kultivator pun sangat kagum. Seiring munculnya awan penerobosan ini, petir penerobosan langsung menyambar. Tapi melihat posisi petir penerobosan ini, adalah posisi yang diceritakan kultivator tadi, ada yang mulai kaget. Posisi itu, sepertinya. Kenapa saudara Zhao? Apakah teman kamu yang sedang menerobos fase? Tanya orang yang ada di sampingnya. Bukan, tapi posisi itu, sepertinya adalah kediaman yang Eric Kin masuk untuk menghindari Huorong. Kamu bilang, Eric Kin sedang penerobosan fase, tapi ini mungkin juga, kalian lihat petir ini, kekuatannya bukan seperti penerobosan fase tahap tinggi. Cukup menarik, Eric Kin merebut cairan spiritual Huorong, lalu menggunakan cairan spiritual ini untuk penerobosan fase. Setelah Huorong mengetahui, apakah akan bertindak? Ayo, kita pergi ke sana, lagi pula juga harus ke sana untuk mencari benda peninggalan. Semua orang dengan semangat tinggi, ingin pergi memastikan. Beldoyin pun menggerakkan alis matanya, tidak tahu ada niat apa, akhirnya juga mengikuti mereka pergi. Betul, kediaman ini, itu pasti saudara Eric. Semua orang pun tiba, seorang kultivator dengan percaya diri berkata. Tapi petir penerobosan ini kenapa begitu panjang? Saudara Eric bisa mengendali petir, mungkin ada perbedaan dengan kita dalam penerobosan fase. Semua orang pun terus membahas. Sudah melupakan Beldoyin yang tadi baru berhasil penerobosan fase, semuanya tertuju pada Eric Kin. Ekspresi Beldoyin sangat dingin, dia mengepalkan tangannya dan pergi. Lagi-lagi Eric Kin, hanya fase transendensi tahap 5, kenapa semua orang begitu peduli dengan keberadaannya? Apakah aku Beldoyin tidak lebih kuat ratusan kali lipat dari orang ini? Di dalam gua, Eric Kin sedang penerobosan fase. Tapi ini bukan penerobosan fase pada umumnya. Ingin mengendalikan petir penerobosan ini, di dalam gua ini akan lebih susah daripada di luar. Karena di langit terlalu banyak retakan dimensi, Eric Kin harus memurnikan petir penerobosan ini, baru mengendalikan setiap rintangan dan akhirnya jatuh ke atas cahaya ilahi mayat master. Menggunakan petir menyambar mayat master ini, Eric Kin juga merasa bersalah hanya bisa di dalam hati mengucapkan maaf. Siapa suruh cahaya ilahi ragamu ini terlalu kuat, juga ada barang dewa yang melindungi. Tapi setelah menghancurkan cahaya ilahi ini, dirinya akan menguburkan mayat master lalu membuat tugu, sebagai kompensasi. Duar. Eric Kin mengendalikan setiap petir untuk menyambar cahaya ilahi yang ada di atas mangkuk suci berwarna hitam itu. Mangkuk suci dan pedang patah, Eric Kin pasti akan memilih mangkuk suci.
Setelah disambar oleh petir, di bawah tekanan cahaya ilahi, juga tidak bertahan lama dan mulai lenyap. Tapi Erikin juga tidak terburu-buru, dia tidak pernah berpikir hanya mengandalkan satu petir penerobosan sudah bisa melenyapkan cahaya ilahi tingkat master ini. Bersambung.